Kali ini kita bakal telusuri sebuah kisah yang luar biasa dari sejarah gereja awal. Ini tentang iman yang diuji di tengah-tengah penganiayaan yang kejam. Kita akan kenalan lebih dekat dengan Santo Jonas dari Hubaham, seorang martir yang pengorbanannya itu masih terasa gaungnya sampai sekarang. Yuk kita mulai aja ceritanya. Oke, untuk bisa benar-benar ngerti ceritanya, kita harus mundur jauh ke belakang. Bayangin ya, kita sekarang ada di Persia abad keempat. Ini bukan zaman yang tenang loh. Justru ini era yang penuh gejolak dan bahaya. Terutama buat orang-orang yang memeluk iman Kristiani. Dan di pusat semua kekacauan ini, ada satu tokoh kunci, Raja Sapor. Dia ini seorang penguasa yang bisa dibilang benci banget sama umat Kristiani. Di bawah pemerintahannya, gereja dan biara itu dihancurin. Buat para pengikut Kristus waktu itu, setiap hari itu kayak hidup di ujung tanduk, selalu dibawa bayang-bayang ancaman siksaan dan kematian. Nah, bagian pertama dari cerita kita ini emang fokus ke latar belakangnya. Sebuah zaman penganiayaan yang super brutal. Dan zaman inilah yang jadi panggung buat sebuah keberanian yang luar biasa. Di tengah-tengah situasi yang mencekam ini, muncullah dua tokoh utama kita. Mereka ini kakak beradik, namanya Jonas dan Barashius. Nah, sampai ke telinga mereka kabar tentang penderitaan sesama umat Kristiani di daerah mereka. Justru di tengah penindasan kayak gini, sebuah panggilan muncul. Panggilan yang didasari oleh kasih yang begitu dalam, yang mendorong kedua saudara ini untuk mengambil sebuah keputusan besar. Jadi apa sih yang bikin mereka nekat? Konon, hati mereka itu udah penuh banget sama kasih buat sesama, sampai-sampai hampir nggak ada lagi tempat buat mikirin keselamatan diri sendiri. Coba bayangin deh, mereka tuh tahu banget resikonya, sadar betul bahayanya, tapi itu semua nggak bisa menghentikan langkah mereka. Pilihan mereka tuh sebenarnya jelas banget, tapi juga berat banget. Di satu sisi ada ancaman ditangkap dan dihukum mati. Jelas kan? Tapi di sisi lain ada panggilan jiwa untuk menolong dan menyemangati saudara-saudari mereka yang lagi teraniaya. Dan ya kita tahu apa yang mereka pilih. Mereka menjawab panggilan itu. Dan udah bisa ditebakkan, aksi mereka ini akhirnya membawa mereka ke sebuah konfrontasi langsung. Ini adalah benturan antara iman yang teguh melawan kekuasaan raja yang sewenang-wenang. Setelah beberapa lama mereka menjalankan misi kemanusiaan ini, hal yang paling ditakutkan pun akhirnya terjadi. Jonas dan Barashius tertangkap. Mereka langsung dijebloskan ke penjara. Di dalam penjara itulah, mereka dihadapkan pada ujian terakhir, ujian pamungkas. Perintahnya simpel, tapi mengerikan. Tinggalkan iman kalian, sembah matahari, bulan, api, dan air seperti yang diperintahkan raja, atau mati. Sesederhana itu. Dan jawaban mereka jelas, tegas, dan sama sekali nggak goyah. Mereka menolak, mentah-mentah. Buat mereka cuma ada satu Tuhan yang benar, yang esa, yang layak disembah. Mereka nggak akan pernah mengkhianati keyakinan itu, nggak peduli apapun taruhannya. Dan dari sinilah kita masuk ke puncak cerita mereka yang paling hikmat. Saat dimana mereka harus menghadapi akhir hidup mereka dan pada akhirnya meraih mahkota kemartiran. Terus pertanyaannya, gimana caranya mereka bisa punya kekuatan buat menghadapi siksaan yang kayaknya nggak terbayangkan itu? Jawabannya, mereka berdoa. Mereka merenungkan lagi penderitaan Kristus bagi mereka, dan dari situlah mereka menemukan kekuatan luar biasa untuk menanggung penderitaan mereka sendiri. Detail kemartiran Santo Jonas ini jujur sangat mengerikan. Pertama, ia dipukuli pakai pentungan. Lalu, ia dilemparkan ke dalam kolam es supaya membeku. Tapi, ajaibnya, setelah sehari penuh di sana, ia masih hidup. Akhirnya, para penyiksanya menggunakan mesin pemeras anggur untuk mengakhiri hidupnya. Sungguh akhir yang brutal untuk sebuah iman yang nggak bisa dipatahkan. Semua peristiwa ini terjadi pada tahun 327. Di tahun itulah, Jonas dan saudaranya, Barashius, menyerahkan hidup mereka, menjadi martir bagi iman yang mereka pegang teguh. Tapi cerita mereka itu nggak selesai dengan kematian, sama sekali nggak. Sekarang, yuk kita lihat warisan abadi yang ditinggalkan oleh Santo Jonas Hubaham. Oke, ini beberapa fakta penting tentang warisan beliau. Santo Jonas itu diperingati setiap tanggal 29 Maret. Seperti yang tadi kita bahas, beliau wafat tahun 327 di kota asalnya, Bet Asa, Persia. Dan yang menarik, status kekudusannya itu diakui oleh gereja secara alami. Jadi jauh sebelum ada proses kanonisasi formal seperti yang kita kenal sekarang. Dan ada satu lagi detail terakhir yang indah banget. Ternyata, nama Jonas itu sendiri punya arti Yahweh telah memberi karunia. Wah, pas banget ya namanya.
Cocok sekali untuk seseorang yang seluruh hidup dan bahkan kematiannya jadi kesaksian atas karunia iman itu sendiri. Kisah Santo Jonas ini kan pengingat yang sangat kuat dari masa lalu ya. Tapi sebenarnya ini juga memunculkan satu pertanyaan penting buat kita semua hari ini. Setelah melihat pengorbanan terbesarnya, kita jadi kepikiran, sebenarnya apa sih arti pengorbanan demi iman di zaman kita sekarang? Di dunia modern ini? Nah, ini jadi pertanyaan buat kita renungkan sama-sama. Terima kasih banyak sudah menyimak.